Tanjung Pinang, alamnya menarik. Jangan lupa datang dan minum es. Selamat datang di podcast Teh Tarik, edisi pertama yang dihadiri Bu Wagub dan Ibu DGS. Kita mengadakan namanya ekspor kucing untuk teman-teman. Ekspor? Kucing. Oh, kucing pelatihan Ini karena saya Jawa jadi agak lidahnya agak ekspor ini. kucing gitu. kucing. Cari kepiting dapatnya hiu. Wah, cakep. I am nothing without you. Wah. Itu apa ya? Ya, di Nongsa itu ada namanya Kinema, ya. Jadi Kinema Infinite Studios. Saya pikir apa ini Kinema? Kayak nama Jepang kan ya, Kinema. Sampai sana ternyata saya lihat ada satu bangunan panjang dan bangunannya nggak yang mewah-mewah banget gitu. Dan ketemulah dengan pemilik dan sebagainya, dibawa masuk ke dalam. Ruangannya mungkin 1,5 dari ruangan inilah ya. Semua komputer, semua anak-anak muda, dan semua lagi bekerja dengan dia pakai apa namanya headset. Kemudian di depannya itu ya itu animasi. Ini anak-anak Indonesia nih. Itu anak-anak Indonesia. Saya sampai melihat ini siapa? Ini mereka yang kerja di sini. Jadi usianya mereka terima dari umur 18 sampai sampai inilah, tapi kebanyakan anak muda. Terus saya bilang, loh ini mereka ngapain aja? Mereka bikin animasi, dan itu animasi yang ada di Netflix, ada di Disney, ada di HBO dan sebagainya. Itu yang ngerjain mereka. Jadi saya sampai lihat, saya amazed kan. Kemudian mereka tampilkan, mereka present beberapa hasil-hasilnya mereka. Saya melihat itu tuh saya membayangkan, waduh, Indonesia dengan bonus demografi yang kita miliki. Karena kan kita majority anak-anak muda sekarang. Kalau anak-anak muda ini bisa melepaskan atau mengekspresikan potensi dan bakat yang dia miliki, saya rasa Indonesia tuh udah bisa jadi negara besar lah. Karena banyak dari kita ini akhirnya yang mereka juga kayak outsource. Mas Andi. Jadi saya sempat tanya, itu outsource kayak kalau dulu waktu saya di bank, itu banyak bank-bank asing mereka menggunakan outsource untuk customer service-nya atau operatornya itu dari negara-negara luar. Karena biaya di Eropa, di Amerika kan mahal. Jadi kalau nggak di India, dia pakai Filipina. Kita nggak laku, karena kan mereka bahasa Inggris kan. Terus dia bilang, Bu, ini even lebih high tech dibanding dengan operator segala, karena yang di outsource itu adalah sistem. Jadi misalnya ada perusahaan Accenture gitu di luar ya, terus dia ada orang-orang kita di sini yang dia nanganin sistemnya, misalnya ya ada permasalahan sistem ini, dia mengkoreksi dari situ. Dan itu saya lihat tadi saya tanya berapa orang yang kerja di sini, biasanya sekitar 400-an, tapi sejak COVID kan turun, tapi sekarang mulai naik lagi, sekarang ada 330. Itu satu. Kemudian dia cerita bahwa di situ ada akademi, beberapa akademi, dibangun juga data center segala macam. Dan salah satunya yang tadi saya sempat kunjungi adalah Apple Academy. Jadi Apple Academy itu adalah di Indonesia ada 3 ternyata. Yang di sini yang ketiga. Kalau seluruh dunia mungkin cuma berapa 20-an. Jadi itu memang Apple sebagai salah satu main sponsornya, dan anak-anak yang dididik itu anak-anak yang mereka nggak harus kuliahan atau apa, even yang kerja di sana juga nggak semuanya sarjana. Saya bilang kalau dia nggak sarjana tapi dia punya skill yang bagus, bisa kita terima. Karena arahnya kayak Apple itu vocational. Jadi ini yang selalu Pak Presiden kan mau
pendidikan vokasi. Saya nggak pernah lihat pakai mata kepala sendiri. Kayak apa ya kalau vokasi? Bayangan saya vokasi, oke, misalnya saya pernah ke salah satu pesantren, Iya. vokasinya itu adalah jadi montir. Jadi mereka ngelas-ngelas gitu. Itu banyak gitu. Tapi ini vokasinya adalah bagaimana mereka masuk ke digital, dan salah satu yang ke Apple itu adalah mereka bagaimana belajar terkait dengan aplikasi-aplikasi yang nantinya itu pokoknya sifatnya siap pakai lah. Dan saya rasa terus dia juga bilang berapa banyak yang daftar yang sekarang di sini. Sekarang mereka udah masuk batch ketiga Bu Wagub. Batch ketiga sekarang ini ada 100-an anak. Dan nanti batch 4 enggak, karena pendidikannya 10 bulan. Jadi itu langsung diserap ya, tenang. Batch keempat ada 8.000 Mas yang daftar. Cuma diambil 100. Jadi artinya tuh saya melihat, saya amazed sekali. Ini Kepulauan Riau itu punya potensi yang besar untuk menjadi kayak Silicon Valley-nya mungkin ya. Jadi digital hub benar-benar saya rasa saya sangat menghimbau Pemprov untuk Pemda pun memberikan perhatian yang penuh. Karena ini adalah masa depan Indonesia ya. Karena ngelihat, aduh, Mas Andi harus ke sana. Jadi bisa ngelihat langsung. Karena saya belum baru dengar cerita aja udah tertarik ini. Iya, harus ke Karena sana. tadi nanti ada konteksnya dengan bagaimana kita mendigitalisasi UMKM kita di Iya, sini. iya. Karena jangan sampai hanya sekelompok anak itu aja dengan industrinya yang memang berkembang pesat. Sementara di sini kan banyak juga UMKM dengan potensi alam, potensi industri kreatif yang juga perlu digitalisasi. Nah, dalam konteks digitalisasi ini apa dukungan yang diberikan oleh Bank Indonesia? Oh, mereka memang kan untuk UMKM ya. UMKM. Kalau yang di Nongsa ini memang saya baru minta Pak Suryono nanti coba apa yang bisa kita lakukan di sana. Tapi kalau yang UMKM memang kita ada semacam edukasi untuk paling tidak mereka memahami dulu bagaimana mereka memanfaatkan teknologi untuk marketing misalnya, memanfaatkan platform e-commerce. Kemudian untuk payment system, bagaimana mereka memanfaatkan penggunaan, kami kan untuk perkembangan SP kita kan cepat sekali. Kris misalnya. Kris itu sekarang UMKM kecil-kecil juga udah biasa pakai kris kan. Malah itu menjadi lifestyle kan Mas. Kalau nggak pakai ini nggak gaya gitu, nggak bayar pakai ini nggak gaya gitu. Terus sama dengan BIFAS. Dengan BIFAS kita membantu UMKM karena UMKM itu kan mereka butuh working capitalnya cepat ya, perputaran dananya cepat. BIFAS kita ini, BIFAS ini adalah salah satu sistem pembayaran kita yang sifatnya kan 24/7. Jadi 24 jam non-stop 7 hari. Jadi artinya kalau si UMKM itu dapat pembayaran hari ini, langsung terima hari ini. Kalau dulu, kalau udah lewat jam 4, baru masuknya besoknya. Kalau hari Jumat jam 4, baru masuknya di Senin. Kalau sekarang enggak. Jadi itu antara lain sekaligus yang mungkin kalau implementasi dari Pak Suryono mungkin lebih tahu apa detailnya. Tapi intinya Mas Andi, kami di atas, di pusat itu memberikan guidance, kebijakan-kebijakan. Pada akhirnya implementasi itu adalah yang teman-teman di daerah. Karena masing-masing daerah kan unik, kebutuhannya beda. Jadi itu mungkin dari saya. Iya, menarik ya. Sebenarnya masih banyak insentif yang diberikan ya, termasuk insentif moneter, insentif makroprudensial, pembiayaan. Terus kalau ada orang taruh uangnya di situ, uangnya nggak kemudian harus jadi disandera, jadi bisa dimanfaatkan ya untuk modal atau pengembangan usahanya. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang membesarkan hati kalau kita lihat ya. Apalagi tadi Anda udah mengatakan bahwa peran dari UMKM di Indonesia itu luar biasa sekali ya. Dari PDB-nya aja sumbangsinya itu bahkan mendekati 60% itu ya. Dengan penyerapan tenaga kerja bisa sampai 96% ya, sekitar itu turun naik lah ya. Nah, sedikit ke Pak atau Cak Sur ini ya. Cak Sur, ini kan ada yang spesifik di sini yang saya lihat ini ya. Tadi kan Anda sudah menyebutkan soal program Gebyar Melayu Pesisir. Ini kan khas daerah ini yang mungkin tidak dimiliki oleh teman-teman BI di tempat lain. Apa persisnya ini dan apa manfaatnya, apa tujuannya untuk para pelaku UMKM? Baik, terima kasih Bang Andi. Jadi GMP gitu ya, Gebyar Melayu Pesisir itu dirintis Pak Kepala BI yang lama. Saya hanya melanjutkan. Siap. Tentunya dengan Tapi Anda sekarang bertanggung jawab menjelaskan. Jadi GMP itu sebuah event, ini flagship event ya. Jadi di dalamnya itu ada kegiatan-kegiatan yang
yang intinya itu mendorong UMKM kita. Di sana ada kurasi, ada showcasing, ada business matching, kemudian di sana juga ada misalnya bagaimana cara memperoleh sertifikasi halal dan lain sebagainya. Nah di tahun 2022 UMKM-nya binaannya Pak Musni itu penjualannya itu sekitar 8 miliar. Nah di tahun ini insya Allah akan dilaksanakan berbarengan dengan ulang tahunnya KEPRI di bulan September. Plus dibarengkan dengan event IMT GT. Nah, itu coba jelaskan itu. Apa dampaknya? Itu edisi ketiga yang ini trade istilahnya. Iya. Jadi karena ada kerjasama lah Indonesia, Malaysia, Thailand, Growth Trade. Jadi itu yang dipamerkan bukan hanya produk-produk UMKM dari Indonesia saja, tapi juga Malaysia dan Thailand. Kenapa? Why? Supaya bisa melihat, semuanya bisa melihat kalau produknya Malaysia seperti apa, Indonesia apa, dan Thailand apa. Jadi, nah dikaitkan dengan digitalisasi tadi, mohon izin Budi GS, Bank Indonesia itu kan Indonesia lah ya, sudah ada perjanjian gitu ya, ada cross border, cross border. Jadi dengan kris ini bisa dipakai di tiga negara ini dulu. Tiga negara ini. Oke, menarik terus. Jadi dengan Malaysia ya, dengan Thailand, dan mudah-mudahan dengan Singapura segera Bu ya. Iya. Kenapa dengan Singapura harus segera? Iya. Karena kalau kita bicara data, ini kan kita banyak Wisman tuh Pak. Nah, jadi Wisman yang dari Singapura dan Malaysia itu mendominasi 75% yang ke KEPRI. Itu ada angkanya ya? Ada angkanya. Jadi kalau alangkah nyamannya kalau misalnya kita nggak usah perlu ke tukar-tukar uang cari-cari ini gitu kan. Langsung aja Kris. Saya dengar Kris misal berapa baht, berapa $, ya, berapa Thailand itu hebat ya tadi ya. Malaysia berapa ringgit, itu kita udah nggak mikir lagi ya. Itu sudah otomatis. Ada konversinya. Iya, konversinya udah otomatis hari per hari ya. Jadi itu memudahkan orang bertransaksi. Dan kita harapkan para pelaku UMKM kita bisa kemudian naik karena ada transaksi yang dimudahkan tadi. Iya. Oke. Terus campaign-nya? Iya, ini kan mau diselenggarakan ya. Iya. Indonesia, Malaysia, Thailand ya. Iya. Itu dampak yang diharapkan ini ke depannya ini. Iya, banyak aspek yang kita harapkan ya dengan adanya kolaborasi lah antar negara ini. Yang pertama tentunya UMKM Indonesia itu naik kelas. Iya. Karena naik kelas diharapkan produknya juga naik. Nah, kemudian yang berikutnya UMKM Indonesia itu bisa mengambil pelajaran ya dari ini kan berarti kan kompetisi ya. Jadi ada semacam lesson learned yang bisa dipakai untuk misalnya memperbaiki apa sih yang kurang dari produk-produk UMKM di Indonesia. Dan tentunya ini juga kita pingin nanti arahnya ke digitalisasi semua. Supaya efisien dan tidak ini ya. Karena terbuka aja nih, terus terang aja Pak Bang Andi, di tahun 2022 BI KEPRI ini number 1 di Sumatera. Ya Pak, bagus nih dalam peningkatan kris. Karena kita mencapai target yang tinggi, jadi kita mencapai 152 juta ya, 2.000 transaksi itu jadi dikasih target lagi sama kantor pusat, ditambahin lagi terus gitu. Tapi nggak apa-apa, itu challenge yang baik ya, karena UMKM di tempat kita masih banyak sebenarnya yang perlu di termasuk yang ETPD Pak, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Itu kita akan buat semua 7 kabupaten kota itu PAD-nya, retribusinya semua digital. Tidak terhindarkan lah ini. Iya. Eranya memang era ini. Iya, eranya. Siapa yang tidak mau mengikuti perkembangan teknologi ya tinggal oleh zaman. Iya, walaupun ada yang harus diperbaiki Pak, disiapkan. Baik. Karena waktu kita terbatas, closing statement Anda sebagai perwakilan BI di sini, apa yang menjadi tantangan dan harapan Anda ke depan berkaitan dengan upaya untuk mendorong UMKM di KEPRI ini bisa go internasional tadi? Iya. Yang pertama, yang terkait UMKM, tentunya perhatian kita semua dari Bank Indonesia, dari Buwagub, pemerintah provinsi, kota, kabupaten. Kolaborasi, sinergi. Bisa jalan sendiri. Betul, sinerginya itu menjadi penting karena masih banyak hal dari UMKM yang harus
didorong dan ditingkatkan. Dan potensinya masih besar ya. Iya. Di sini apalagi dengan demografi yang sedemikian rupa ya. Jadi saya dengar hub untuk UMKM ekspor ya. Ini akan kita buat di Batam. Iya, betul. Nanti insya Allah semua UMKM seluruh Indonesia hubnya di sini. Produknya di sini masuk untuk kemudian go international, go global dan seterusnya. Baik, Bu, kesiapan pemerintah Kepri sendiri. GM Iya. IMGT itu ya, kami sangat terima kasih Pak Koryoni ditunjuk sebagai khususnya Batam ya untuk pelaksanaan IMGT 2023 ini ya. Nah ini tadi saya menyambung juga bahwa bukan hanya produk kita aja yang dikenal, tapi seluruh provinsi akan masuk ke sini dan juga dari beberapa negara seperti Malaysia, Thailand dan Singapura mungkin bisa kita kenal. Dan bukan hanya produk Bang Andi, tapi budaya juga akan dipertunjukkan. Jadi kami akan membuat event bagaimana udah kami persiapkan untuk event itu yang akan diselenggarakan itu dengan menunjukkan budaya-budaya, produk-produk yang bisa kami siapkan di depan. Dan kedua dari efek itu saya rasa tadi saya yakin juga pasti ada atraksi, transaksi dan juga match bisnis juga di situ bisa kita lakukan dan berkelanjutan untuk selanjutnya antara produk-produk ini. Jadi sangat memberikan dampak yang positif dengan terselenggaranya IMT GT 2023 ini khususnya di Kota Batam yang mayoritas masyarakatnya khususnya provinsi ini sangat tadi saya bilang perlu perhatian khusus untuk UMKM yang ada di sini, sangat luar biasa. Jadi terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Telah menunjuk Provinsi Kepri khususnya Kota Batam untuk penyelenggaraan ini, sangat luar biasa. Hidup Kepri. Iya. Hidup Batam. Hidup BI perwakilan Batam. Nah, buat perubahan baru. Terakhir Mbak Destri, ini karena yang nonton acara ini kan bukan cuma di sekitar Kepri, tapi di seluruh Indonesia, bahkan di dunia saya dengar ya, seluruh dunia. Ya diterjemahkan dengan subtitle nanti di sini. Nah, untuk Indonesia ini, jadi nggak spesifik Kepri. Jadi bagaimana kebijakan dari Bank Indonesia sendiri untuk melihat di potensi-potensi yang ada di Indonesia ya, dalam konteks tadi mendorong agar produk-produk, kan ada keliling ini saya lihat ya dari daerah-daerah di mana ada perwakilan Bank Indonesia. Secara keseluruhan Anda melihat potensi dan apa yang dilakukan BI untuk mendorong potensi yang ada di Indonesia ini. Kita kembali aja ke tugas utama Bank Indonesia adalah ada 3 sebenarnya Mas. Salah satunya adalah menjaga stabilitas rupiah dulu ya, yang lainnya kan sistem pembayaran, kemudian stabilitas sistem keuangan itu agak jauh ya. Tapi menjaga stabilitas rupiah dan itu akan bisa kita bisa lakukan dengan apa yang kita lakukan sekarang ini, misalnya bagaimana kita mendorong potensi yang ada di Indonesia khususnya yang terkait dengan UMKM tersebut gitu ya. Karena gini, kami melihat suatu negara itu akan mempunyai daya tahan yang kuat, paling enggak kalau dia mempunyai 3 aspek yang kuat. Yang pertama adalah ketahanan pangan, kedua ketahanan energi, dan ketiga adalah teknologi dan digital. Nah, di sini yang kami bisa masuk tentunya terkait dengan ketahanan pangan. Tapi kan BI nggak sendiri. Kita bersama-sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga lain, bagaimana kita menciptakan ketahanan pangan. Dan kembali lagi, pelaku dari pangan ini banyak UMKM. Ada yang besar iya, tapi tentunya tidak semua kan harus dikerjakan yang besar. Kita memberikan peluang untuk yang menengah dan kecil untuk juga bisa hidup, tumbuh bersama-sama. Untuk ketahanan pangan. Ketahanan energi tentunya sudah ada yang menangani sendiri. Nah yang ketiga, digitalisasi ini. Nah dengan kembali lagi bonus demografi, anak muda yang sudah sangat teknologi savvy sekali, mereka pemahaman dengan digitalisasi sangat tinggi, dan Indonesia ini adalah salah satu negara yang tingkat perkembangan digitalisasi sangat cepat sekali, apakah itu digital ataupun financial digital, perkembangannya luar biasa. Nah sekarang tinggal bagaimana kita memanfaatkan peluang ini khususnya untuk yang anak-anak muda,
Karena sebenarnya inovasi anak-anak muda Indonesia itu luar biasa. Coba juga kita ngeliat yang e-games itu kan juaranya banyak dari kita. Iya kan? Kemudian yang Nongsa itu deh. Kalau itu bisa dibangun di beberapa tempat. Contoh kayak di Bali, saya baru pulang dari Bali. Itu kan juga jadi hub, digitalisasi hub. Tapi tunggu dulu, Anda dari tadi bilang baru pulang dari Singapura, baru pulang dari Bali, berarti Anda nggak pernah pulang. Iya, benar Mas Andi. Ini bayangin, saya dari Bali itu hari Sabtu. Terus abis itu hari Minggu malamnya sudah di Singapura. Rabunya malam udah di sini. Besok ke Labuan Bajo. Terus muter gitu. Anda punya rumah atau enggak sebenarnya? Itulah saya bingung nih, BI ini hotel. Rumahnya hotel. Tapi Mas, saya happy. Saya happy di BI itu kita punya banyak sekali kesempatan untuk benar-benar melihat lebih dekat betapa potensi yang dimiliki oleh Indonesia itu sangat besar. Jadi karena saya tahu podcastnya Mas Andi ini juga yang nonton gak hanya di Indonesia, dan kita tahu banyak sekali diaspora kita di luar. Ayo deh, kalian kembali ke Indonesia, banyak sekali peluang Indonesia, apalagi kalau kalian suka dengan digitalisasi dan sebagainya. And this is the market. Kita punya very big market dengan 275 juta penduduk dan kita sekarang sudah di track yang benar untuk menuju Indonesia maju. Jadi ayo bersama-sama kita bersinergi dan berkolaborasi membangun Indonesia Merdeka. Mas Andi, saya punya ini bagus nih Mas Andi. Pantun Mas Andi. Pantun. Ini pantunnya ya. Ibu mau pantun juga? Boleh juga setelah Kan ini Melayu harus pantun. Oh, Melayu harus pantun. Oke, mulai. Dan karena ini lagi ada demam-demam ini nih Mas Andi. Cari tiket Coldplay. Waduh, Belum dapat ya. Untuk dengar akustik. cakep. Enak musiknya, sungguh membuai. Cakep. Banyak ilmu lewat podcast Teh Tarik. Dipersiapkan. Topiknya serius, pembicaraannya santai. Tunggu dulu. Ini harus dicek ini. Bikinnya kapan itu? Yang hari staff saya mana nih? Rolando. Oke. Ibu, silakan sebagai tuan rumah mewakili pemerintah daerah provinsi ini. kasih pantun. Pantun. Oke. Pantun penutup. Iya, pantun penutup ya. Tapi saya lupa pantunnya. Baiklah, pantun penutupnya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada podcast yang akan datang, jangan dilupakan kami di Kepulauan Riau diundang kembali. Ya, modifikasi. Dan rasanya Sudah Melayu. Baik. Menarik ya, memang waktunya yang terbatas, tapi ini karena perdana, jadi memang kita bicara dalam tataran yang lebih makro. Tapi nanti kita akan undang teman-teman kita, para pelaku usaha kecil, menengah, bahkan mikro ya. Dan Nongsa, teman-teman dari Nongsa diundang untuk berbagi. Ya. Ini pulang lagi dari saya. Jasur, ini perintah loh ini. Ya. Jadi, tolong dicatat. Mas Andi kita undang lagi. Iya. Jadi ini adalah ajang ya, sosialisasi, edukasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita membangun negeri ini. Dalam konteks ini Bank Indonesia, perwakilan Kepri ya, ingin memberikan sumbangsi lah, sehingga ini bisa digunakan juga bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pandangan, pemikiran, bahkan kisah-kisah sukses ya, inspiratif. Di podcast Teh Tarik inilah tempatnya. Ya. Baik, topik ekonomi highlight dan berita menarik Teh Tarik akhirnya harus kita akhiri. Semoga ini bisa memberikan manfaat bagi siapapun yang menonton podcast ini dimanapun Anda berada. Ini adalah potensi yang luar biasa di Batam maupun di Kepulauan Riau. Jadi kalau saja Anda adalah pelaku bisnis yang tertarik, ya silakan datang untuk menjadi bagian dari kolaborasi untuk kemajuan Indonesia. Terima kasih, saya Andi F. Noya, host perdana acara Teh Tarik ini, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.